Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Dinut, Universitas Teknokart Indonesia, dengan saya Sutrisno sebagai ketua dan rekan saya Ananda Saladinata dan Dede Septiani. Awal kasus ini bermula pada perusahaan nasional di bidang perbankan keuangan sedang menjalani proses audit keuangan rutin pada salah satu cabangnya yang terletak di luar Jakarta. Sebagai bagian dari audit tersebut, perhatian khusus diberikan pada transaksi pembelian aset oleh divisi IT cabang tersebut. Pada awalnya, transaksi tersebut terlihat sebagai bagian dari proses pengadaan yang biasa dilakukan oleh divisi IT untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Namun muncul ketika auditor menemukan ketidaksesuaian antara alamat vendor yang tercantum dalam transaksi dengan informasi yang diketahui tentang distributor resmi perusahaan perangkat multinasional yang menjadi pemasok utama produk IT. Alamat vendor yang terletak di area residensial di luar Jakarta bertentangan dengan fakta bahwa perusahaan perangkat multinasional hanya memiliki distributor utama di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan gangguan vendor yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan adanya ketidaksesuaian ini, tim audit memutuskan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya atau penyimpangan dalam transaksi pembelian aset tersebut. Teori dan langkah-langkah untuk membuktikan kecurigaan penipuan. Teori 1, penipuan pengadaan, yaitu kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi bisnis, termasuk bank. Namun, terkadang proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis kondisi. Kondisi palsu pembeli. Pengadaan palsu adalah kejadian yang terjadi saat suatu entitas membeli barang atau jasa. Ini dapat terjadi dalam skala yang berbeda, mulai dari pembelian kecil untuk kebutuhan dasar bisnis hingga pembelian aset barang seperti properti atau peralatan. Proses investigasi yang dilakukan oleh tim audit bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran di balik ketidaksesuaian tersebut dan memastikan bahwa perusahaan menjaga standar etika perusahaan dan kepatuhan hukum. Proses ini memerlukan yang pertama pemeriksaan dokumen tambahan. Memeriksa dokumen tambahan terkait transaksi pembelian aset seperti kontrak pembelian, surat pesanan, dan catatan komunikasi dengan vendor. Kedua, analisis histori transaksi. Melakukan analisis histori transaksi dengan vendor terkait untuk menentukan apakah ada pola perilaku yang mencurigakan atau kejanggalan dalam transaksi sebelumnya. Program kerja audit. Sebagai seorang auditor internal yang bertanggung jawab atas audit keuangan pada salah satu cabang di bidang perbankan dan juga keuangan, fokus saya terhadap sebuah transaksi pembelian aset oleh divisi IT di cabang tersebut menjadi sangatlah penting. Transaksi ini terkait dengan pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data dari nasabah cabang. Meskipun nilai transaksi tersebut dianggap material, namun penting untuk dicatat bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan yang ketat terkait penggunaan produk, khususnya dalam hal keamanan dan juga sertifikasi. Dalam transaksi ini terdapat beberapa kecurigaan yang memang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Salah satunya adalah bahwa vendor yang mensuplai hard drive terletak di area residensial di luar Jakarta, sedangkan perusahaan perangkat multinasional yang disertifikasi keamanannya memiliki distributor di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan juga kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan utama dari kasus audit ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan produk, khususnya dalam hal keamanan dan juga sertifikasi. Audit ini bertujuan untuk yang pertama, memverifikasi keabsahan vendor yang mensuplai hard drive untuk memastikan bahwa vendor tersebut memenuhi standar keamanan dan juga sertifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pelanggaran kebijakan dalam transaksi pembelian aset oleh divisi IT, termasuk kemungkinan penggunaan vendor yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kebijakan atau ketentuan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi proses pengadaan dan juga pengendalian internal yang ada di perusahaan yang terkait dengan pembelian aset untuk memastikan kepatuhan dan juga keefektivitasannya. Selanjutnya, di sini ada program audit. Yang pertama, pengumpulan informasi awal. Tujuan utama dari ini adalah untuk mendapatkan dasar audit yang kuat dan juga memastikan bahwa semua informasi-informasi yang relevan telah diperoleh sebelum memulai proses audit. Selanjutnya, langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, menghubungi divisi keuangan atau pihak terkait untuk memperoleh salinan voucher transaksi pembelian hard drive.
Yang kedua, memastikan salinan voucher tersebut mencakup detail lengkap transaksi seperti nama vendor, jumlah harga, dan juga tanggal pembelian dari transaksi tersebut. Yang ketiga, menggunakan informasi dari voucher transaksi untuk mengidentifikasi nama vendor yang mensuplai hard drive. Yang keempat, melakukan verifikasi alamat vendor dengan menggunakan sumber informasi yang tersedia seperti internet atau basis data resmi. Yang kelima, mendapatkan salinan kebijakan perusahaan terkait pembelian aset dan juga penggunaan produk. Yang keenam, meneliti kebijakan tersebut untuk memahami standar yang seharusnya diikuti dan juga diproses oleh pembelian aset. Yang ketujuh, melakukan peninjauan terhadap daftar vendor yang sah menurut kebijakan perusahaan. Dan yang kedelapan ada membandingkan nama vendor yang tercantum dalam voucher transaksi dengan daftar vendor yang sah. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Program yang kedua yaitu verifikasi kepatuhan vendor. Tujuan audit dari verifikasi kepatuhan vendor adalah untuk menjamin bahwa produk yang dibeli memiliki kualitas dan juga keamanan yang terjamin sesuai dengan standar perusahaan atau kebijakan dari perusahaannya. Langkah-langkah kerjanya yang pertama ada melakukan penelusuran atas vendor yang tercantum pada voucher transaksi. Yang kedua, menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya seperti situs web atau basis data industri untuk mencari informasi mengenai vendor tersebut. Yang ketiga, menghubungi vendor tersebut secara langsung atau mengunjungi kantor vendor tersebut untuk memverifikasi keberadaan dan juga keabsahan vendor tersebut. Yang keempat, memeriksa lisensi atau sertifikasi yang dimiliki oleh vendor jika ada. Yang kelima, memeriksa apakah vendor merupakan distributor resmi perusahaan perangkat multinasional yang disertifikasi keamanannya. Keenam, memverifikasi keabsahan hubungan bisnis antara vendor dan juga perusahaan multinasional tersebut. Dan yang ketujuh, membandingkan harga dengan harga pasar. Dan kedelapan, melakukan penelitian pasar untuk menentukan harga pasar yang wajar untuk hard drive yang dibeli. Dan yang kesembilan, membuat kesimpulan. Program yang ketiga yaitu analisis harga dan juga persyaratan kontrak. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya penyelewengan harga atau penambahan biaya tersembunyi yang dapat merugikan perusahaan secara keuangan atau finansial. Langkah-langkah kerjanya yang pertama di sini ada melakukan penelitian pasar untuk memenuhi atau untuk menentukan harga pasar yang wajar untuk hard drive yang dibeli. Yang kedua, membandingkan harga pembelian hard drive dengan harga pasar yang ditentukan. Yang ketiga, memperoleh salinan kontrak pembelian hard drive. Yang keempat, meneliti kontrak tersebut untuk memastikan tidak ada atau ketidaksesuaian harga atau persyaratan lain yang dapat merugikan perusahaan. Yang kelima, meninjau proses seleksi vendor yang digunakan dalam transaksi pembelian tersebut. Yang keenam, memastikan proses seleksi vendor dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Program yang selanjutnya yaitu wawancara dan juga pemeriksaan ulang atau pemeriksaan langsung. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan informasi mengenai memahami proses pembelian dan juga verifikasi kualitas produk yang diterima. Langkah-langkah kerjanya yang pertama, menjadwalkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam divisi IT yang terlibat dalam pembelian hard drive. Yang kedua, menanyakan tentang proses pembelian, alasan pemilihan vendor, dan juga pengawasan proses pembelian. Yang ketiga, memeriksa dokumen dan juga catatan terkait dengan pembelian aset untuk memastikan kelengkapan dan juga keakuratan informasi yang tercatat. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan langsung terhadap hard drive yang dibeli untuk memastikan kualitas dan juga kecocokan dengan spesifik yang diperlukan. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Program yang terakhir yaitu pelaporan dan juga rekomendasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai manajemen tentang hasil audit dan juga langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan juga diambil untuk dapat meningkatkan proses kontrol internal dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran kebijakan di masa yang akan datang. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama, memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan atau perubahan prosedur yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Selanjutnya, merekomendasikan tindakan yang dapat dilakukan
untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Selanjutnya yaitu meninjau program audit. Demikianlah presentasi dari hasil audit investigatif kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.